Di bawah langit yang mendung dan penuh debu, rakyat Indonesia terhimpit oleh kebijakan yang menyesakkan dada. Pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung justru berperan sebagai penindas. Jalan-jalan dipenuhi teriakan lapar, suara rakyat kecil yang nyaris tak terdengar karena ditutupi propaganda indah dari layar kaca. Namun di tengah keputusasaan itu, muncul bisikan legenda. Sebuah kapal besar dengan bendera bergambar tengkorak bertopi jerami sedang berlayar menuju Nusantara, membawa harapan bagi mereka yang nyaris kehilangan segalanya. Kabar kedatangan kelompok aneh itu menyebar dari mulut ke mulut, seolah jadi dongeng yang membuat semangat rakyat kembali hidup. Mereka bukan politisi, bukan pula panglima perang, melainkan para bajak laut yang menolak tunduk pada kekuasaan yang zolim. Di antara mereka ada sosok yang jadi pusat cerita, seorang pemuda bertopi jerami, wajahnya penuh keyakinan meski jalannya selalu dipenuhi rintangan. Namanya Luffy, dan ia diyakini membawa sesuatu yang lebih kuat daripada senjata, yaitu tekad untuk memerdekakan yang tertindas. Saat kapal mereka memasuki perairan Indonesia, langit seolah ikut berubah. Angin bertiup kencang membawa aroma laut yang segar, berbeda dari hawa sesak yang lama menyelimuti kota-kota besar. Rakyat berbondong-bondong ke tepi pantai, ingin menyaksikan sendiri sosok yang selama ini hanya hidup dalam bisikan cerita. Dari kejauhan, bendera bertopi jerami berkibar megah, bukan sebagai simbol penaklukan, melainkan janji kebebasan. Luffy berdiri di haluan, matanya bersinar cerah, seolah lautan sendiri merestui langkahnya. Pemerintah yang zolim itu tentu tidak tinggal diam. Tentara dikerahkan, kapal perang diposisikan untuk menghadang. Mereka menyangka, bajak laut hanyalah ancaman kecil yang bisa dihapus dengan kekuatan militer. Namun mereka salah besar. Bagi Luffy dan krunya, pertempuran bukan sekadar soal senjata, tapi keberanian menantang keangkuhan. Sementara rakyat yang menyaksikan dari daratan mulai merasakan getaran baru. Harapan yang lama hilang kini muncul kembali di dada mereka. Di jalanan Jakarta, bisikan berubah menjadi nyanyian. Orang-orang mulai menggambar topi jerami di dinding-dinding kumuh, sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Setiap coretan seakan jadi janji bahwa kekuasaan zolim takkan bertahan selamanya. Rakyat kecil yang biasanya takut kini mulai tersenyum, membayangkan dunia baru yang mungkin terbuka. Kehadiran Luffy sudah cukup untuk menyalakan api perlawanan, meski ia sendiri belum menginjakkan kaki di ibu kota. Kru topi jerami tak hanya membawa semangat, mereka juga memberi teladan. Sanji membantu rakyat memasak dengan bahan seadanya, mengubah makanan sederhana menjadi hidangan penuh harapan. Chopper merawat orang sakit tanpa meminta imbalan, membuat banyak keluarga menitikkan air mata syukur. Zoro melatih para pemuda, mengajari mereka arti disiplin dan keberanian. Nami menggambar peta desa-desa tertinggal agar bantuan bisa sampai lebih cepat. Perlahan, rakyat sadar bahwa kekuatan sejati bukanlah di istana, melainkan di hati mereka sendiri. Pemerintah yang zolim semakin gusar. Mereka menuduh kelompok topi jerami sebagai biang kerusuhan, menebar fitnah melalui media agar rakyat kembali takut. Namun setiap kali propaganda ditayangkan, rakyat hanya menertawakan. Mereka sudah merasakan sendiri kebaikan kru bajak laut itu. Tidak ada berita bohong yang bisa memadamkan pengalaman nyata. Justru, semakin banyak fitnah, semakin besar pula simpati rakyat. Rezim itu tanpa sadar sedang menggali kuburannya sendiri. Di sebuah rapat rahasia, para pejabat tinggi mulai ketakutan. Mereka tahu Luffy bukan sekadar bajak laut biasa. Ia adalah simbol yang bisa menggerakkan jutaan hati. Mereka berdebat sengit, sebagian ingin menumpas habis dengan kekerasan, sebagian lain mengusulkan kompromi. Namun Luffy tak pernah tertarik pada tawar-menawar politik. Baginya, keadilan tak bisa dinegosiasikan. Jika rakyat tertindas, maka ia akan berdiri di garis depan, apapun risikonya. Ketika Luffy akhirnya melangkah ke daratan, sorak-sorai rakyat mengguncang udara. Jalanan penuh dengan orang yang berdesakan, ingin melihat dari dekat sosok pemuda dengan senyum polos, namun mata yang tak pernah ragu. Ia tidak membawa senjata, hanya keyakinan. Dalam setiap langkahnya, rakyat merasa ada sesuatu yang berubah. Rasa takut yang dulu mengikat kini luruh perlahan. Kekuasaan zolim yang selama ini tampak tak tergoyahkan mulai retak, hanya karena keberanian seorang anak muda. Benturan tak terhindarkan. Tentara dikerahkan untuk membubarkan kerumunan, gas air mata ditembakkan ke udara. Namun kali ini rakyat tak lari. Mereka berdiri tegak, sebagian bahkan membentuk barikade manusia untuk melindungi kru topi jerami.
Luffy tidak menyerang, tapi juga tidak mundur. Ia berdiri di depan rakyat, tubuhnya menjadi tameng, senyumnya seakan berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kalian." Momen itu menjadi titik balik, ketika rakyat sadar mereka tidak lagi sendirian. Dalam situasi genting, Zoro menghunus pedang, Sanji bersiap menendang, dan Usopp membidik dari kejauhan. Namun Luffy mengangkat tangannya, menahan mereka. "Ini bukan tentang kita," ucapnya singkat. Kalimat itu menggema di hati semua orang. Perjuangan ini bukan sekadar pertempuran melawan tentara, tapi perjuangan melawan ketakutan yang menahun. Dan ketika rakyat menatap wajah Luffy, mereka tahu saatnya tiba untuk berdiri atas nama sendiri. Gelombang protes semakin besar, meluas ke berbagai kota. Di Surabaya, ribuan orang turun ke jalan dengan poster bergambar topi jerami. Di Medan, pasar tradisional dipenuhi mural Luffy tersenyum. Di Makassar, nelayan membentangkan bendera bajak laut di perahu mereka. Semuanya bergerak tanpa koordinasi, namun hati mereka terhubung oleh satu keyakinan. Indonesia layak bebas dari kekuasaan zolim. Pemerintah kewalahan tidak pernah membayangkan rakyat bisa bersatu dengan semangat sebesar ini. Luffy tidak menganggap dirinya pahlawan, ia hanya melihat ketidakadilan dan merasa harus melakukan sesuatu. "Aku ingin teman-temanku bahagia, dan kalian semua sekarang adalah temanku," katanya dengan sederhana. Ucapan itu membuat banyak orang menangis karena mereka lama sekali tidak mendengar kata-kata tulus dari seorang pemimpin. Dari situlah rakyat semakin yakin bahwa topi jerami bukan sekadar simbol bajak laut, tapi simbol persaudaraan tanpa batas. Malam hari, api unggun menyala di alun-alun, rakyat berkumpul bernyanyi bersama. Kru topi jerami duduk di antara mereka, tertawa dan makan tanpa jarak. Tidak ada kasta, tidak ada perbedaan. Momen itu terasa asing, namun juga begitu hangat. Seorang ibu tua berbisik, "Beginilah seharusnya negeri ini, bukan dipenuhi rasa takut, tapi dipenuhi kebersamaan." Kata-kata itu menyebar cepat, menjadi bahan renungan bagi siapapun yang hadir malam itu. Di balik tembok istana, para penguasa mulai kehilangan arah. Mereka mengira bisa menaklukkan rakyat dengan uang dan senjata, tapi kini keduanya tak lagi ampuh. Mereka tidak paham bagaimana melawan senyuman tulus, bagaimana menghentikan lagu-lagu sederhana yang dinyanyikan rakyat bersama bajak laut. Rasa takut yang dulu mereka jual kini kehilangan pembeli. Kekuasaan yang zolim mulai goyah, bukan karena perang, melainkan karena cinta dan persaudaraan yang ditanamkan oleh Luffy. Namun jalan menuju kebebasan tak selalu mulus. Pemerintah mencoba langkah terakhir, operasi besar-besaran untuk menangkap Luffy dan krunya. Ribuan pasukan dikerahkan, kota dipenuhi barikade. Malam itu Jakarta mencekam, seolah neraka turun ke bumi. Tapi di tengah kegelapan, rakyat bergerak diam-diam, menyembunyikan kru topi jerami, memberi mereka makanan, dan menunjukkan jalan rahasia. Solidaritas rakyat menjadi perisai yang lebih kuat daripada benteng besi. Luffy, meski bisa melawan dengan kekuatan penuh, memilih untuk tetap menahan diri. Ia tahu kemenangan sejati bukanlah menumbangkan lawan dengan kekerasan, melainkan membuat rakyat percaya pada kekuatan mereka sendiri. "Aku hanya membuka jalan, sisanya ada di tangan kalian," katanya kepada sekelompok pemuda yang bersembunyi bersamanya. Kalimat itu sederhana, namun menyalakan keberanian yang akan sulit dipadamkan bahkan setelah ia pergi. Hari besar akhirnya tiba. Rakyat berbondong-bondong mengepung istana, bukan dengan senjata, melainkan dengan suara. Mereka bernyanyi, menari, membawa bendera bertopi jerami. Tentara yang semula bersiap menembak akhirnya menurunkan senjata, sebagian bahkan ikut bergabung. Kekuasaan zolim runtuh bukan karena ditembak, melainkan karena kehilangan legitimasi. Rakyat menemukan kembali suaranya, dan dunia menyaksikan bagaimana sebuah bangsa bisa bangkit dari keterpurukan. Ketika semuanya usai, Luffy berdiri di atas atap istana, memandang lautan yang luas. Ia tidak tertarik menjadi penguasa baru. Baginya, kebebasan adalah hadiah terbesar. Ia tersenyum, lalu berkata, "Aku tidak datang untuk memerintah. Aku datang untuk mengingatkan kalian bahwa kalianlah pemilik negeri ini." Kata-kata itu bergema, membuat rakyat sadar bahwa masa depan ada di tangan mereka sendiri, bukan di tangan penguasa zolim. Dengan perlahan, kapal bertopi jerami kembali berlayar meninggalkan Indonesia. Rakyat berdiri di tepi pantai, melambaikan tangan dengan air mata bahagia. Mereka tahu kebebasan baru saja dimulai, dan tugas menjaga negeri kini ada di pundak mereka sendiri. Luffy dan krunya pergi seperti angin,
tapi jejaknya akan selamanya terukir dalam hati bangsa ini. Si topi jerami telah mengingatkan mereka, keberanian, persaudaraan, dan harapan adalah senjata yang tak bisa ditaklukkan siapapun,